saya Mr. Ocat, biasa dipanggil Mr. O. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita berjumpa lagi, belajar bareng, sharing bareng terkait inspirasi. Pada hari ini kita jumpa di podcast Bibir Manis, bincang receh manusia biasa. Hari ini menjadi luar biasa sekali, alhamdulillah. Kenapa? Karena hari ini saya ditemani atau bersanding dengan Julia. Julia ini Duta Fakultas Ilmu Pendidikan UTM. Rank apa, Jul? Winner apa? Favorit? Iya. Oke. Julia, silakan bisa dikenalkan CV singkat tentang Julia. Bisa apa dulu, Jul? Baik, halo semuanya, perkenalkan nama saya Julia Puspita, biasa dipanggil Julia. Saya berasal dari Kabupaten Lamongan. Saya di sini menempuh pendidikan di program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar atau PGSD di Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya Madura. Dan saya masuk di prodi PGSD ini pada tahun 2021. Jadi sekarang saya berada di semester 3. Yang kebetulan sekali saya juga duta di program studi PGSD pada tahun 2021, sekaligus jadi duta Fakultas Ilmu Pendidikan pada tahun 2022 sampai sekarang. Seperti itu. Luar biasa, Julia. Julia ini asal Lamongan ya? Iya, Bapak. Oke, saya ingin apa bahasanya ya? Ingin mengetes, menguji wawasan budayanya Julia terkait kota kelahiran Lamongan. Ya. Julia, mungkin pernah dengar ada orang yang mempertanyakan kenapa orang Lamongan itu tidak boleh makan ikan lele. Nah, untuk terkait tersebut itu menurut saya juga tergantung dari orangnya masing-masing. Kayak misal orang yang kayak memegang mitos tersebut bahwa tidak boleh memakan lele itu ya keyakinan mereka gitu. Tapi saya sebagai orang Lamongan itu bahkan itu jadi makanan favorit saya, Pak. Gitu. Iya, kayak pecel lele gitu, itu jadi makanan favorit saya. Jadi makan lele ya? Iya, jadi makan lele. Jadi nggak semua orang itu kayak makan lele itu larangan bagi orang Lamongan gitu. Tergantung orangnya masing-masing. Ya. Tapi kamu tahu nggak filosofi sejarahnya kenapa orang Lamongan tidak boleh makan lele? Nah, itu kebetulan untuk filosofi sejarahnya itu dulu saya pernah mendapatkan cerita, tapi untuk sekarang sebenarnya saya lupa, Pak. Jadi daripada nanti saya salah untuk konsepsi, lebih baik mungkin nanti kita bisa sharing-sharing lagi terkait gimana filosofi tentang lele tersebut. Ya, tapi saya pernah dengar cerita kenapa orang Lamongan itu tidak disarankan, tidak dianjurkan makan lele karena katanya dulu pahlawannya Lamongan itu dikejar oleh lawannya, ya, musuhnya, akhirnya bersembunyi di kolam ikan lele. Ya. Nah, karena itu orang Lamongan itu menghargai lele sebagai penyelamat. Jadinya tidak boleh dimakan. Kira-kira begitu ya, Julia? Iya. Iya, sekilas begitu, Pak. Kalau saya dengar dari cerita-cerita mbah-mbah gitu. Iya. Maka dari itu kayak lele itu semacam dihargai gitu, karena sudah membantu, makanya tidak boleh dimakan. Kayak itu ya, sapi di India gitu ya? Iya. Terus di mana tuh yang di Kudus juga apa tuh sapi apa kerbau itu yang nggak boleh disembelih itu. Oke, Jul. Iya. Kamu SMP di mana, Jul? Kebetulan saya SMP di kecamatan saya sendiri di SMP Negeri 1 Sukorambi.
SMP 1 Sukorame. Iya. Pada waktu itu udah booming WA belum tuh? Pada waktu itu masih boomingnya Facebook Pak. Jadi Facebook. kayak buat apa connect sama temen itu masih lewat yang inbox itu. Yeah. Terus juga boomingnya BBM dulu. Hmm. Jadi WhatsApp itu kayaknya waktu kelas 3 SMP mau ke SMA itu baru ke WhatsApp. Lalu pada waktu itu kamu udah punya HP? Sudah, soalnya dari SD emang udah dipegangin HP. BB? Enggak sih Pak, kayak HP biasa kayak merek Mito, kayak gitu, Asiapon gitu. Tapi mas, ya berbentuk QWERTY ya itunya? Udah touchscreen itu? Udah touchscreen. Udah touchscreen? Iya. Ya. Nah berarti kan kamu masih ada apa ya namanya grup SMP itu? Oh ya masih. Di WA atau di Facebook? Di WA ada, Di WA Facebook ada. juga ada. Cuma kan kebetulan saya sekarang sudah Facebooknya sudah saya off kan semua. Berarti di WA masih ada? Iya masih. Oke, bagus. Apa yang masih diingat oleh Julia ketika SMP? Ketika SMP yang masih diingat itu ini masalah asmara Pak. Asmara? Iya. Iya. Jadi pas SMP itu pernah suka sama satu sekolah ya. Tapi itu Salah satu teman di sekolah. iya satu teman, tapi temennya itu udah punya pacar, Yeah. suka itu. Yeah. Ya jadi cuma kayak dari SMP itu kayak suka sama orang itu ya suka aja. Gitu. Iya kan udah punya pacar. Oh suka aja. Iya. Enggak dilebut aja tuh. Enggak Pak. Soalnya emang awet hubungannya mereka. Awet tuh. Iya. Berarti pakai apa pengawet kali ya? Iya Pak, mungkin. Ya. Nah terus kamu kan enggak berarti bertepuk sebelah tangan. Tuh. Iya. So kamu ngapain tuh? Iya. Cuma ya kayak temen gitu Pak. Soalnya kan dia kan juga temen saya. Enggak barangkali kamu mengungkapin secara diam-diam ngasih kode bahwasanya kamu tuh suka sama dia terus. Kalau itu sih kurang tahu ya Pak. Tapi kayaknya emang dia juga sudah tahu sih Pak. Jadi dari apa gerak-geri kayak gitu kan kelihatan kadang kalau orang suka. Itu sih Pak cerita yang diingat. Namanya siapa tuh? Pertamanya mungkin saya nggak bisa sebut Pak. Kenapa? Lupa juga. Nggak mau sebutin. Tapi kan itu masalah kenangan. Iya, kita itu manusia itu dulu menurut saya itu pernah ada momen-momen alay ya Jul. Iya. Iya. Yang kayak nggak terduga terus sekarang mikirnya kayak kalau ingat-ingat kok bisa ya dulu kayak gitu. Jadi itu SMP yang paling ingat ya. Iya. Itu sih. Sekarang kamu udah pakai jilbab belum tuh? SMP. Iya. Iya Pak, Mas sudah pakai. Sudah. Iya. SD belum? Belum. SD dulu kamu SD pagi, siang madrasah. Oh, enggak SD aja. Biasa di kampung-kampung itu ada madrasah enggak? Enggak ada. Enggak ada. Jadi kamu setelah sekolah SD ngapain siang? Ya di rumah tapi kayak ikut les kayak gitu. Tapi biasanya juga ikut di pondok kayak gitu loh, Pak. Cuma enggak mondok, cuma ikut cuma ngaji aja. Jadi habis dulu sampai habis asar. Jadi yang ngajarin kamu baca Al-Quran siapa? Ya guru ngaji. Guru ngaji. Iya. Gitu. Tapi bukan wajib kayak madrasah itu bukan. Nah, itu SMP. Terus bakat, skill, kompetensi yang kamu kembangkan di SMP apa sih? Ikut ekskul apa sih? Pas SMP itu ikut, saya nggak ikut ekstrakurikuler apa-apa kayaknya. Cuma ikut pramuka, tapi saya ikut di Dewan Penggalang. Dewan Penggalangnya. Pas SMP itu kayak suka banget sama pramuka itu. Pas SMP. Kenapa suka? Ya kayak apa ya, kayak temen-temennya itu kan juga ikut gitu, terus ikut tes, terus saya juga ikut tes gitu. Kita lolos jadi Dewan Penggalang. Jadi kayak enak gitu, kayak ngajar yang adik kelasnya. Enggak. Kirain ada apa yang kamu suka itu? Enggak. Enggak.
kamu pernah lakuin apa, Jul? Mengekspresikan apa bahwa saat itu kamu suka sama dia, Jul? Lewat apa ya Pak? Ngerjain, suka bantu ngerjain tugas mungkin. Oh, gitu. Gitu sih. Pacarnya cemburu nggak Jul sama kamu? Kayaknya iya. Iya. Iya Pak, kayaknya pasti. Pernah kayak gimana sih? Ya kayak pernah sedikit agak selek gitu. Oh, gitu. Tapi cuma sebentar aja. Oke, kita berlanjut sekarang ke SMA, Jul. Iya. SMP apa tadi? SMP 1 SMP 1 Sukorame. Sukorame. Iya. Sukorame. Iya. Berarti suka rame, ya? Iya, sukanya rame-rame. Sukanya rame-rame. Jul, kamu berarti bisa bahasa Jawa yang kromo Inggil, Jul? Kalau bisa sih, tapi nggak terlalu yang halus gitu Pak. Nggak, maksudnya juga di sini kan kalau di rumah mungkin sering ya sama orang yang lebih tua, tapi kan sekarang kan sudah lama di Madura. Gimana lebih sering pakai bahasa Indonesia? Soalnya kamu tuh menurut saya asik tuh kalau jadi MC Jawa tuh. Soalnya kamu logatnya, dialeknya kan masih medok. Iya, medok. Belajar tuh. Iya. Ya. Senang jadi MC? Ya suka. Suka. Soalnya kan sering duta itu MC. Ya. Baik, tadi lanjut ke SMA tuh. Kamu lanjut SMA apa SMA berapa tuh? SMA N1 dulu. SMA 1 Bulu. Iya. Dulu. Dulu. Iya. Oke. Dekat rumah gitu. Sekitar kalau dari rumah 15 menit 20 menit. Berarti kamu SMA tuh nggak ngekos ya? SMP, SMA tuh kamu PP terus? Iya PP. Soalnya emang dari pas SMA itu pengen Pak di Babat gitu, pengen ngekos, cuma dari orang tuanya masih nggak tega kalau jauh gitu. Jadinya disuruh yang dekat-dekat aja yang masih bisa ditempuh PP. Babat itu lebih ramai daripada kecamatan Sukorame. Iya ya, lebih ramai. Soalnya kan Sukorame kan agak apa ya, udah desa. Tapi Sukorame kecamatan. Iya kecamatan. Iya, tapi yang terkenal itu Babat ya, kecamatan itu ya. Iya Babat. Babat itu kecamatan. Kecamatan. Bagian dari Lamongan. Iya, Kabupaten Lamongan. Iya. Kalau kereta api kan berhenti di Lamongan, Babat, dan kereta ekonomi ya. Nah, berarti kamu kalau naik kereta pulang itu turunnya di Babat. Iya. Berapa menit dari rumah? 1 jam. 1 jam. Iya. Sama ya tuh, saya juga desa tuh. Berarti desa ya tuh. Iya, desa Pak. Tapi asik ya tuh. Ada alun-alun suara cantik. Iya, asiknya suara-suara binatang. Suara binatang yang Iya. juga banyak kupu-kupu itu. Iya, apalagi dekat sawah. Berarti kamu punya sawah ya tuh? Punya. Punya. Iya. Punya. Tapi bawa beras dari rumah ke sini. Iya. Tapi sawahnya itu kayak yang apa? Yang garap itu loh Pak, kayak dari rumahnya. Soalnya kan bapaknya itu nggak petani. Apa itu kalau rumah itu? Wira swasta. Wira swasta. Ibu? Ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Iya. Tadi SMA kamu Sukorame. SMP-nya Sukorame, SMA-nya dulu. Dulu itu kecamatan lagi. Kecamatan. Dekatnya Sukorame. Iya, SMP-nya Sukorame. Iya. Kenapa SMA-nya nggak di Sukorame lagi? Soalnya kalau SMA di Sukorame itu nggak ada yang negeri Pak, adanya swasta. Oh gitu. Kamu pengennya negeri. Iya, tetap Oke. pengen negeri. Oke. SMP kamu itu udah tertarik dengan catwalk modeling belum? Belum. Pas SMP Belum. Berarti saat SMA mulai. Ya, waktu SMA mulai. Coba paparkan dulu ketertarikan kamu dalam dunia model saat SMA itu bermula dari melihat apa, menonton apa tuh? Jadi pas SMA itu biasanya kalau siswa baru itu kan kayak ada demo ekstra. Ya. Nah, kayak demo ekstra Kayak itu, pameran. ya, dari setiap ekstrakurikuler. Nah, itu ada yang namanya kayak sekolah double track gitu loh Pak. Yang program double track kayak program yang kayak SMK, ada Kakak Rias, ada Kakak Boga, terus multimedia kayak gitu.
Nah dari tata rias ini nanti kan kayak meriasi dari model-modelnya, modelnya itu sesuai sendiri. Jadi disuruh nanti dipamerkan pakai kostum. Nah mulai tertariknya di situ. Terus kemudian di situ ada lomba disnatalis. Nah disnatalisnya itu pun juga kayak memperagakan yang tata rias tersebut. Jadi saya ikut, itu first time pas saya ikut di sekolah SMA. Nah kelas 1. Kelas 1. Ya. Kelas 10. Ya. Ya. Terus habis itu kayak dari pihak gurunya itu kayak sepertinya tahu gitu, kayak kamu mampu di sini gitu. Jadi akhirnya pada habis itu kayak sering dibuat model gitu, model buat yang tata rias itu. Tapi masih belum kayak memperagakan yang kayak lomba-lomba itu belum Pak, cuma masih memperagakan di tingkat lingkup sekolah. Terus kemudian pada kelas 11-nya itu tiba-tiba saya dipanggil guru saya, terus dikasih kayak formulir untuk masuk ke ajang pemilihan duta pariwisata kabupaten. Ya pada tahun 2019. Nah itu juga kan ya kalau nyari itu kan nyari yang tubuhnya proporsional gitu. Terus sudah diukur itu udah masuk tingginya sama berat badannya. Terus kemudian saya bilang gini, mohon maaf Bu, saya nggak bisa, soalnya saya nggak punya bakat di sini gitu. Nggak apa-apa, untuk masalah bakat bisa diatur gitu. Soalnya ini juga nggak tentang bakat ataupun pintar sama cantiknya aja. Tapi di sini juga masalah kayak behaviornya gitu Pak, sama lingkungannya. Dan ternyata selama ini dari guru tersebut itu mengamati sehari-hari saya di sekolah gitu. Jadi bilang gini, ya jujur ya Jul, akhir-akhir ini memang saya mengamati perilaku kamu atau sikap kamu di sekolahan gitu. Dan ternyata kalau saya lihat itu kamu gampang akrab sama orang yang bahkan itu belum kamu kenal gitu. Kayak gitu. Kayak nyapa gitu, emang kayak gitu sih Pak. Kalau sama orang itu ya gampang akrab gitu. Asik gitu saja. Jadinya ya Bu, gak apa-apa, saya terima saja. Tapi pada saat itu emang kayak apa ya Pak, saya itu masih belum bisa menemukan diri saya di situ gitu Pak, masih belum pede aja buat ikut kompetisi. Jadinya di situ belum lolos buat 30 besar. Tapi ikut. Ya tapi ikut dari yang melihat lain-lainnya gitu kan, masih juga meskipun nggak lolos udah dapat pelajaran di situ, pengalaman gitu. Nah mulai dari situ setiap tahun sudah dibuat model buat sekolahan, kayak foto seperti foto apa ya Pak? Foto brosur dan lain-lain gitu ya, promosi sekolah. Kalender, brosur. Iya. Nah dari situ akhirnya ada lomba lagi pas kelas 3-nya di lomba fashion batik tingkat kabupaten juga di SMA. Nah pada saat itu alhamdulillah dikasih juara favorit tingkat SMA. Gitu sih. Juara favorit apa itu? Fashion batik. Fashion batik se-kabupaten. Ya, se-kabupaten.